Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya para pejuang cuan dan pejuang sangkuters. Bagaimana nih keadaan kalian semua? Nah, semoga kalian dalam keadaan sehat semua dan tentunya saya doakan ya buat kalian jadi orang sukses semua. Amin, mantap ya. Dan tetap ikan kawan ya, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan kali ini. Di mana kali ini kalau kita lihat dari segi market cap udah mengalami koreksi dari indeksnya altcoin, sebenarnya ini positif bro. Kemarin itu di 23, di 19 ya, hari ini di 23. Variance Grid Index masih sama seperti kemarin di area 48. Serta kalau kita lihat untuk parameter pergerakan harga daripada Bitcoin sendiri masih bertahan di 104 ribuan. Dan tentunya dengan kinerja Bitcoin yang seperti ini, altcoin belum bisa perform bagus ya bro ya. Secara overallnya kalau kita lihat dari overview-nya ya, overview sektor cryptocurrency dari sini ya bro ya, data market cap dulu. Nah, bisa kalian lihat sendiri data indeksnya altcoin market cap ya. Terus di sini kalau kita lihat dari net flow-nya ETF naik ya, kemarin di 200-an, kali ini udah di area 400 jutaan. Terus kalau kita lihat untuk Bitcoin dominan sendiri ya, dia ada turun 0,1%. Karena kemarin itu di area 64,1%-an bro. Jadi dari Bitcoin dominan masih terlalu overpower juga ya. Jadi masih tinggi tuh, makanya altcoin di sini belum bisa menunjukkan perform harga yang bagus lah. Oke, kita lanjut kali ini dengan updatean terbaru lah ya bro, atau price prediction daripada Pi Network. Apakah Pi Network ini akan bisa grow up kembali atau dia akan mengalami koreksi dulu sebelum dia bisa melakukan pembalikan tren. Nah, karena dari beberapa teman-teman juga, Bang tolong bahasin lagi dong. Oke, kita langsung gas saja. Nah, jadi di sini ada suatu artikel yang mengatakan Pi Network anjlok ke Rp8.000 itu dalam kurs rupiah ya bro ya, di area 8 ribuan. Nah, jadi para analis itu memprediksikan kemungkinan nih potensi bisa lebih turun lagi, mungkin sampai di area 6 ribuan bro. Waduh, bagaimana nih, mental aman nggak nih kalau Picoin ke area 6.000 rupiah bro? Gimana nih menurut kalian? Oke, 6.000 rupiah itu di harga berapa? 0,36 bro ya. Itu di kisaran harga 0,36. Makanya kemarin sempat kita bahas ya, kalian bisa DCI di kepala 4 ataupun di area 35. Oke, kalian bisa open posisi di area tersebut bro. Itu berarti Pi Network itu di harga ya sekitar 6 rupiahan dalam kurs rupiah. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi bro? Ya karena salah satunya terjadi penurunan dari segi volume transaksi yang ada di Pi Network. Yang kedua adalah unlock token yang terjadi setiap hari. Dan poin ketiga ini bro, yaitu banyaknya arus masuk ke dalam bursa yang mengindikasikan terjadi tekanan jual tentunya ya. Terus di sini bro, yang faktor keempat yaitu terjadinya penurunan dari secara overall cryptocurrency ya. Kita tahu lah ya, market itu dalam kondisi yang kurang bagus juga. Nah, jadi di sini bro ada beberapa poin penting yang mungkin bisa sedikit ya memberi nafas daripada si Pi Network nantinya, yaitu tentang Pi to Die yang akan terjadi pada tanggal 28 Juni ini bro ya, karena tanggal 28 ini nanti akan ada Pay to Die. Kalau nggak menyimpang dari informasi awalnya, kemungkinan akan ada announcement tentang pelistingan di bursa dan beberapa peluncuran dApps-nya juga ya. Semoga saja bro itu bisa membawa pendongkrak ya, atau diberi nafas buatan dulu untuk Picoin biar bisa mengalami rebound terlebih dahulu. Oke. Terus di sini bro, dari sisi kapitalisasi pasar, Pi saat ini bernilai sekitar 3,98 miliar. Nah, sementara valuasi full dilution ya mencapai lebih dari 6,12 miliar. Volume perdagangan dalam 24 jam terakhir tercatat cukup tinggi, yakni sebesar 113,85 jutaan. Ya, menandakan aktivitas transaksi yang tetap aktif meskipun harga menurun. Trend bearish berlanjut. Nah, jika trend bearish ini berlanjut, bro, di sini Picoin itu berpotensi nih, bro. Nah, bisa kalian lihat sendiri ya. Jika trend bearish berlanjut, Picoin itu bisa kembali menguji titik terendah sepanjang masa di angka 0,4. Makanya
kemarin ya bro ya, atau tadi pagi ya, itu saya sempat buat video tentang Pi Network kalau nggak salah ya. Itu saya menyarankan buat teman-teman semua mungkin ambil posisi atau DCI di kepala 4 ataupun di 35 yang video tadi atau kemarin atau beberapa hari yang lalu aku lupa ya. Intinya ini area kepala 4 itu saya menyarankan kalau kalian masih bullish tuh terhadap Picoin, ya kepala 4 ini bisa menjadi pilihan yang cukup bagus dan di kepala 0,35an bro ya. Nah, Pi bisa segera jatuh ke area 0,4 di kisaran harga Rp6.000. Jadi di sini pada tanggal 17 Juni 2025 kemarin token Pi itu anjlok sekitar 11% ya. Dimana hal tersebut juga sebenarnya bukan karena Pi Network itu jelek, bukan karena Pi Network itu hancur gitu bro, tapi secara overall, secara keseluruhan memang itu disebabkan oleh rekondisi daripada keadaan market gitu aja ya. Nah, sebagian analis itu kan mengatakan bahwasanya Picoin itu bisa ambruk sampai di kepala $6, tapi sebagian analis itu memprediksikan Picoin itu bisa berpotensi mengalami rebound yang cukup signifikan karena prospek kemungkinan Binance itu bisa mencatatkan Picoin dalam waktu dekat. Ya semoga saja bro ya. Karena kita juga berharap Pi Network itu bisa masuk ke dalam platformnya Binance, oke? Nah, beberapa waktu yang lalu lah ya, awal-awal Pi Network itu rilis, itu saya sempat dihujat bro ya, karena kita gini ya, saya sempat mengucapkan statement itu seperti ini ya. Antara Pi Network dan bursa itu sama-sama membutuhkan ya, karena itu adalah salah satu win-win solution. Bursa dapat biaya, dapat income dari transaksi jual beli yang ada di bursa tersebut. Sedangkan Picoin itu akan mendapatkan nilai mungkin persentase ledakan daripada liquidity juga ya kan, dapat volume transaksi yang gede juga dan dapat akses ke berbagai user gitu bro ya. Cuman kan ya mungkin orang-orang yang dulu mengatakan Pi Network itu nggak butuh bursa, Pi Network itu nggak butuh ini. Salah bro ya. Semua namanya altcoin itu pasti butuh bursa di mana tempat buy and sell juga gitu kan. Karena gini, nggak semua negara itu mendukung loh untuk transaksi jual beli menggunakan cryptocurrency. Contohnya Indonesia juga nggak mendukung kan ya. Sebagai barter itu nggak kan gitu bro ya. Jadi kalaupun ditanya apakah Pi Network ini bisa listing ke Binance, masih ada harapan bro, masih ada harapan, bahkan ke Huobi juga masih ada harapan ya. Dan semoga saja bro dalam waktu dekat ya, kalau belum bisa ke Binance bisa ke HTX dulu gitu ya. Nah, prediksi penurunan sampai ke area Rp6 ini bisa terbantahkan atau bisa terpatahkan saat market udah mulai kondusif kembali. Market udah mulai membaik, itu akan terpatahkan ya prediksinya, karena tentunya di sini Picoin juga bisa mengalami rebound. Makanya di sini bro ya, waktu Picoin itu mengalami kenaikan terakhir itu saya suruh TP dulu ya. Kenapa? Ya takutnya seperti ini, kalau kalian nggak TP itu waktu itu kan sempat menyentuh di area 1,6 ya. Yang udah TP di area 1,5, 1,6 ataupun di area 1,4 gitu kan, udah kipas-kipas dan udah mulai DCI kembali gitu bro ya. Dan kita lihat saja, semoga saja dalam waktu dekat Bitcoin membaik dan tentunya Picoin juga ikut membaik. Tapi untuk saat ini kita wait and see dulu ya. Oke, mungkin ini dulu, semoga bermanfaat, tetap semangat dan salam cuan.